Jadi di mata kita sama dengan Pak Zainul. Hal ini disampaikan Menkes saat rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung dikirim ke fasilitas yang memiliki kemampuan dan juga sarana sesuai dengan hasil pemeriksaan awal. Bahkan Budi mencontohkan, pasien yang mengalami serangan jantung kerap harus melalui jalur rujukan berlapis dari puskesmas, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, akhirnya ditangani di rumah sakit tipe A. Padahal sudah jelas yang bisa menangani adalah rumah sakit tipe A. Bahkan Budi menilai langkah ini lebih manusiawi sekaligus efisien secara pembiayaan. Nah, ingin saya kita lakukan, kita akan berubah rujukannya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B, karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian, BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, toh langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan. Demi melindungi industri tekstil dalam negeri dan menjaga konsumen, pemerintah menghancurkan balpres pakaian bekas impor ilegal. Pemusnahan 500 balpres pakaian bekas mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan memusnahkan balpres pakaian bekas impor ilegal hasil pengawasan bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI. Sebanyak 500 balpres pakaian bekas hasil impor ilegal dimusnahkan di perusahaan pengolahan limbah industri di Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Adapun temuan ini merupakan hasil pengawasan gabungan Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI di wilayah Bandung dengan total 19.391 balpres dengan nilai mencapai 112,35 miliar rupiah. Nah, terhadap barang-barang tersebut ya dan juga kepada pelaku usahanya kita berikan sanksi. Yang pertama adalah penutupan kegiatan usaha. Jadi lokasi usaha terhadap pengimpor atau distributor kita tutup. Dan yang kedua kita meminta kepada importer atau distributor untuk melakukan pemusnahan barang. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pemusnahan barang sebanyak 500 balpres. Proses pemusnahan ini terus dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai akhir November ini. Sejak 14 Oktober 2025, Kemendak telah memusnahkan 16.591 balpres atau 85,56% produk pakaian bekas impor ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Zulkarnain, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bangunan 3 lantai yang dihuni karyawan warteg Jalan Alpukat 4 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa ini diduga akibat bocoran tabung gas saat digunakan untuk memasak. Kebakaran terjadi pada sebuah warung makan berlantai 3 di Jalan Alpukat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api mulai muncul dari lantai 2 yang difungsikan sebagai tempat tinggal pekerja warteg tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman guna mencegah api merembet ke bangunan lain. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari kompor yang sedang digunakan memasak. Bangunan ini atau ruko ini terdiri dari 3 lantai. Yang bawah untuk warteg, untuk warungnya, lantai 2 sepertinya buat istirahatnya, base campnya, buat karyawannya, dan lantai 3 sepertinya juga sama. Gitu. Jadi, yang terbakar diduga, sementara diduga dari masak atau dari kompor gas.
Tak ada korban akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua ruangan yakni perpustakaan dan ruang olahraga SMK di Kerinci, Jambi ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Bantu kami, hai. Kebakaran melanda SMK Negeri 5 Kerinci di Desa Pahlawan Belui, Kabupaten Kerinci, Jambi. Akibatnya, dua ruangan di sekolah itu ludes dilahap api, bahkan ratusan buku di perpustakaan serta kantin juga ikut terbakar. Kejadian berawal saat siswa dan guru yang tengah melaksanakan pembelajaran di kelas. Mereka mendadak histeris setelah melihat api tiba-tiba membesar. Petugas dan warga berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Ruangan yang terbakar itu ada 2 ruangan, 1 ruangan kantin. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakarannya diperkirakan dari korsleting listrik karena bangunan lama. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, proses pencarian 20 korban yang masih tertimbun tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah dihentikan sementara. Pencarian korban dihentikan karena saat ini hujan turun yang dapat membahayakan tim SAR karena kontur tanah yang labil. Proses pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Namun tidak menutup kemungkinan proses pencarian akan tetap dilanjutkan dengan melihat kondisi di lapangan. Sementara itu pencarian yang berlangsung selama sehari ini tim gabungan berhasil menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Bahkan hingga kini diduga tersisa 20 warga yang masih tertimbun tanah longsor dan belum dapat dievakuasi. Sementara itu korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Sebanyak 5 korban luka-luka, baik itu luka patah kaki maupun luka badan lainnya masih terus mengalami perawatan dan hingga saat ini korban meninggal dunia ditemukan 3 jenazah. Menurut Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, masih ada 20 orang yang diduga tertimbun longsor. Pencarian pun dilakukan secara manual dan juga mengutamakan keselamatan. Dari 46 kan total sebenarnya rumah yang terdampak kan ada 16. Yeah. Terus kemudian total penghuni jiwanya itu ada 46. 23 sudah dinyatakan selamat, tapi ada 5 yang di rumah sakit. Terus tadi pagi ketemu 1 jam 10, ini masih 20 yang hilang. Jadi rumahnya ada yang terpisah-pisah, ada yang sebelahan tapi juga ada yang terpisah. Pencarian tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan. Karena juga di area situ itu ada sungai kecil yang potensi karena tertutup longsor, jadi airnya itu menggenang. Ini juga membahayakan apabila mungkin lama-kelamaan airnya itu banyak, terus kemudian membawa